Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai rumah bersama umat beragama. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Fadilah, NIM H92219061, dan rekan saya Bilkisina Fajrin Prastia Putri dengan NIM H9221903. Ada 4 topik pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Pertama yaitu mengapa Pancasila sebagai rumah bersama umat beragama. Yang kedua, Indonesia memahami nalar kekerasan agama. Yang ketiga, Pancasila sebagai working ideology. Dan yang keempat yaitu paradigma berpikir Pancasila. Yang pertama, Muslim di Indonesia telah didoktrin bahwasanya NKRI yang berideologi Pancasila merupakan bentuk final, di mana maraknya peristiwa kekerasan agama yang merepresentasikan dari spirit keagamaan yang berlebihan. Dampak dari spirit keagamaan yang berlebihan yaitu pada konteks kemanusiaan, di mana banyak orang yang kehilangan hak asasinya, dan pada konteks kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat menjadi penyebab disintegrasi bangsa sehingga dapat mengancam keutuhan sebuah bangsa. Yang kedua, kekerasan agama merupakan sesuatu yang terus terulang dan selalu hadir dalam setiap segmen kehidupan manusia, diikuti dengan logika. Agama tidak hanya menenteramkan dan menenangkan, tapi agama juga dapat menakutkan dalam satu hal, seperti menjadi pemicu terjadinya ketidakadilan. Dalam kasus tertentu, kekerasan agama dianggap sebagai faktor perubahan sosial, namun manusia telah lalai untuk mengingat bahwa ia dapat melakukan antisipasi terhadap potensi itu dengan kemampuan yang ia punya. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai working ideology. Sebagai working ideology, Pancasila bukan hanya semata-mata ruh, namun memiliki raga dalam kehidupan publik. Dengan memiliki raga, maka Pancasila bukan lagi sesuatu yang abstrak, melainkan dirasakan hadir dalam realitas kehidupan sehari-hari. Menegakkan Pancasila juga harus dilakukan melalui upaya pengembangan karakter bangsa yang berkaitan dengan proses peragaan dalam praktek perilaku para penyelenggara negara maupun warganya. Karakter bangsa yang seperti apa? Menurut Ari Dwipayana, ada 4 cara untuk membentuk karakter bangsa. Yang pertama yaitu memperbesar ruang keterlibatan masyarakat dalam proses politik pemerintahan. Hal ini penting untuk dilakukan karena tanpa ruang yang cukup, maka peluang bagi warga masyarakat untuk terlibat menjadi terbatas. Yang kedua yaitu warga perlu menempatkan diri sebagai critical engagement, di mana keterlibatan itu bukan berarti masuk menguasai negara, melainkan melakukan peranan kritis dalam proses politik pemerintahan. Yang ketiga yaitu penguatan dan upaya memperdalam tingkat keterlibatan warga dalam proses politik pemerintahan. Tingkat keterlibatan warga perlu ditingkatkan dari sekedar hadir menjadi mempengaruhi proses politik dan pemerintahan. Yang keempat, kekuatan civil society perlu memperbarui strategi. Contohnya dengan memperjelas basis ideologi gerakan SCO sebagai gerakan sosial yang tidak mereplikasikan semangat neoliberalisme, dan memperbaiki anyaman sinergi kekuatan aktor-aktor di luar negara, termasuk memperbaiki basis hubungan dengan partai politik tanpa kehilangan keterlibatan kritis. Dengan menjadikan Pancasila sebagai working ideology, maka dalam diri setiap warga negara Indonesia akan memiliki paradigma berpikir Pancasila. Yang pertama yaitu setiap warga negara memiliki kesadaran pluralitas dalam beragama. Keyakinan bahwa pemahaman keagamaannya yang paling benar merupakan sikap yang wajar, tetapi juga harus ditopang oleh kesadaran bahwa orang lain juga mungkin memiliki sikap yang sama. Dengan menumbuhkan sikap seperti ini, seseorang akan tidak terjebak dalam absolutisme keagamaan. Yang kedua yaitu perbedaan dalam beragama tidak harus berakhir dengan kekerasan. Karena menurut Irwan Abdullah, lahirnya suatu bencana tergantung pada kerentanan individu, kelompok, lingkungan, dan institusi. Hal tersebut juga nampaknya yang menjadi pemicu munculnya kekerasan agama. Dengan kata lain, kekerasan agama terjadi karena individu, kelompok, lingkungan, dan institusi mengalami kerentanan dalam mengekspresikan ajaran-ajaran agamanya.
Yang ketiga yaitu kekerasan agama sebagai kritik keagamaan. Kekerasan agama merupakan momentum untuk melakukan koreksi secara mendasar ekspresi keagamaan dan melepaskannya dari kepentingan-kepentingan yang membungkusnya. Yang keempat yaitu kekerasan agama selalu terjadi berulang. Perlu disadari bahwa kekerasan agama yang terjadi di Indonesia bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba, namun merupakan peristiwa yang selalu berulang. Kekerasan agama dalam sejarahnya merupakan bagian internal dari kehidupan umat beragama. Terima kasih.